Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi, hari Minggu turunnya Roh Kudus, hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta artinya hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Sebelum Yesus naik ke langit yang tinggi, kembali ke tempat ia berasal, yaitu surga, Yesus menyuruh para muridnya untuk pergi ke Galilea, berkumpul di Galilea dan berdoa menantikan turunnya Roh Kudus. Selama 9 hari mereka berdoa, bernovena, mohon turunnya Roh Kudus. Ketika mereka berkumpul, dikatakan dalam bacaan Injil menurut Yohanes, pada hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Tempat di mana para murid berkumpul itu tidak disebutkan secara pasti, secara spesifik. Misalnya di rumahnya Simon Petrus, rumahnya Maria Magdalena, rumahnya Lazarus, atau rumahnya seseorang. Tetapi disebutkan bahwa para murid berkumpul di suatu tempat. Tempatnya itu dirahasiakan. Selain itu, semua pintu terkunci. Pintu, jendela terkunci. Lampu-lampu pun bisa kita bayangkan juga dipadamkan pada malam hari supaya tidak kelihatan dari luar kalau ada orang di dalam. Mengapa? Karena mereka mengalami ketakutan. Mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Yesus
juga pernah mengalami ketakutan. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus melihat seluruh peristiwa yang akan terjadi, yang akan menimpa dirinya. Ia bagaikan melihat sebuah film, sebuah tayangan di sebuah televisi yang akan terjadi pada dirinya terlihat dengan jelas. Bagaimana Yudas dari Iskariot akan datang lalu mencium dia sebagai ciuman pengkhianatan. Bagaimana Simon Petrus akan menyangkal Yesus sampai 3 kali. Bagaimana Yesus ditutupi kepalanya, lalu dipukuli oleh orang-orang, kemudian disuruh menebak siapa yang memukuli dia. Bagaimana Yesus kemudian akan dibuatkan mahkota dari duri dan ditancapkan di atas kepalanya hingga menusuk hampir mengenai otaknya. Dan bagaimana ia harus memanggul salib, dicambuki, dan akhirnya dia harus dipaku di atas kayu salib. Semua peristiwa yang akan menimpa dirinya terlihat tergambar dengan jelas. Sehingga sebagai manusia, Yesus mengalami ketakutan. Bahkan dalam Injil disebutkan, karena saking takutnya, Yesus keluar keringat dingin. Dan keringat peluh yang keluar dari tubuhnya menetes bagaikan tetesan-tetesan darah. Para murid sekarang ini juga sedang mengalami ketakutan. Mereka sembunyi, mereka berada di dalam suatu rumah. Semua pintu terkunci. Supaya tidak diketahui oleh para pemuka Yahudi. Karena mereka takut kepada mereka. Takut apa? Takut kalau peristiwa yang dialami oleh Yesus, yang mereka saksikan sendiri di depan mata mereka, akan mereka alami juga. Sehingga mereka takut. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah saudara-saudari pernah mengalami pengalaman malam yang mencekam? Ketakutan yang luar biasa karena nyawa kita terancam. Ketika para murid sedang dalam ketakutan, tiba-tiba Yesus datang. Yesus datang kepada mereka tidak untuk menambah ketakutan mereka dengan tampil sebagai hantu. Tetapi Yesus tampil kepada para murid dengan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Sehingga ketika Yesus menunjukkan luka-luka pada bekas-bekas tubuhnya, karena habis penderitaan ketika ia menderita di kayu salib, para murid tidak ketakutan, tapi para murid bersukacita. Para murid kemudian mendapat perutusan dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11, kita dapat melihat apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun atas para rasul. Mereka yang sembunyi berada di dalam sebuah ruangan dengan pintu-pintu yang terkunci, dan mereka berdoa terus di dalam ruangan itu selama 9 hari. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras
dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Kita bisa membayangkan suatu ketika kita ada di tempat ini, lalu tiba-tiba ada suara dentaman besar, bong, di luar. Pasti semua orang pada keluar, mau melihat apa yang terjadi. Romonya ditinggal sendirian, semuanya pergi keluar. Apa yang terjadi? Nah, demikianlah yang terjadi juga. Orang-orang yang ada di sekitar rumah itu kemudian pada datang berkumpul mengelilingi rumah yang dipenuhi dengan suara-suara yang bergemuruh. Apa yang terjadi di dalam rumah, orang-orang di luar tidak tahu. Para murid memberikan kesaksian, waktu itu turunlah dari langit Roh Kudus yang hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Roh Kudus itu turun dalam rupa seperti lidah-lidah api. Di depan kita ini ada lilin. Dan lilin yang bernyala ini ada apinya. Lidah-lidah api itu bisa dibayangkan seperti api ini yang hinggap di atas kepala para murid, tetapi tidak nempel. Kalau nempel nanti rambutnya terbakar. Ya hanya hinggap di atasnya. Dan setelah itu para murid yang tadinya ketakutan, dia tidak lagi takut. Dia buka pintu-pintu, dia buka jendela, ya mereka kemudian naik ke atas sotoh rumah. Lalu berkhotbah tentang Yesus yang telah kalian salibkan, tapi telah bangkit dari antara orang mati, dan ia telah menampakkan diri kepada para murid. Lalu Yesus telah mengembusi mereka dengan rohnya, menyuruh para muridnya untuk mewartakan warta pertobatan. Para murid berkhotbah di hadapan banyak orang, bertobatlah, hai kalian semua yang telah menyalibkan Yesus. Bertobatlah dari dosa-dosa kalian. Berilah dirimu dibaptis dan engkau akan diampuni oleh Tuhan dan akan memperoleh keselamatan. Terjadi mukjizat juga di situ. Para murid berkhotbah dan semua masing-masing mendengar sesuai dengan bahasa yang mereka pahami masing-masing. Ada sekitar 20 bahasa, 20 orang dari 20 dari berbagai macam bahasa. Mereka yang mendengar dari Arab, dengar suara bahasa Arab, yang tahunya bahasa Cina, mendengarnya para murid itu berbahasa Cina dan lain sebagainya. Masing-masing mendengar sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Demikianlah yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia, Pamfilia, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun penganut agama Yahudi, masing-masing mendengar sesuai dengan bahasa yang mereka pahami. Salah satu daya Roh Kudus adalah membuat orang memahami, saling memahami. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid dan menghembusi mereka dengan rohnya yang kudus, Yesus menyuruh mereka untuk pergi, mewartakan warta pertobatan. Yesus tidak menyuruh mereka pergi, kamu saya beri kekuatan, lalu kamu balas dendam. Tangkapilah mereka yang telah membunuh aku, lalu bunuhlah mereka. Tidak. Yesus tidak memberi mereka kekuatan untuk membalas dendam. Tetapi Yesus memberikan
Roh-Nya yang kudus supaya mereka mampu mengampuni. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, daya pengampunan dari Roh Kudus ini seringkali sulit kita hayati dalam hidup kita. Betapa banyak permasalahan-permasalahan keluarga yang berakhir dengan perceraian, meskipun tahu bahwa mereka yang telah menikah secara Katolik itu tidak bisa bercerai. Betapa banyaknya permasalahan-permasalahan dalam keluarga yang berakhir dalam perceraian karena orang sulit untuk mengampuni. Bukan hanya sulit untuk mengampuni, tetapi juga sulit untuk mengakui bahwa saya ini sudah berdosa, saya ini sudah bersalah, saya minta maaf. Maka para murid diutus oleh Tuhan untuk mewartakan pertobatan. Bertobatlah, berikanlah dirimu diampuni, supaya kamu akan diampuni. Dengan rendah hati mengakui kesalahan itu juga seringkali sulit dilakukan oleh kita. Apalagi mengampuni sesama. Mengakui kesalahan sendiri pun sulit, apalagi mengampuni sesama. Nah, saudara-saudari, kita teringat bagaimana Petrus bertanya kepada Yesus, "Yesus, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni? Sampai 7 kalikah?" Sekarang yang di sini saya tanya, sudah pernahkah kita mengampuni kesalahan sesama, kesalahan istri, kesalahan suami, kesalahan anak, kesalahan orang tua sebanyak 7 kali? Kalau sudah mengampuni sebanyak 7 kali rasanya hebat, rasanya jagoan. Saya sudah mengampuni sebanyak 7 kali. Tapi kata Yesus, belum cukup. 7 kali tidak cukup. Belum cukup. Padahal ada lagu, jangan kau sakiti aku untuk ketiga kalinya. Tapi kita sudah mengampuni sebanyak 7 kali, rasanya sudah hebat, rasanya sudah jagoan. Yesus mengatakan tidak cukup, 7 kali itu tidak cukup. Kita harus mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Bukan seumur hidup, tapi dalam 1 hari. Dalam 1 hari harus mengampuni kesalahan sesamanya sebanyak 70 kali 7 kali. Mengapa? Karena Yesus telah mengampuni kita. Kalau kita mau diampuni oleh Tuhan, maka kita harus mau mengampuni sesama kita. Kekuatan Roh Kudus, daya Roh Kudus itu juga menyatukan. Mereka yang memiliki berbagai macam bahasa, memiliki berbagai macam karunia, disatukan oleh Roh Kudus. Salah satu sarana atau syarat untuk bisa mempersatukan, termasuk juga keluarga-keluarga yang saat ini sedang diambang krisis, diambang keruntuhan atau perceraian, adalah mau mengakui kesalahan dan juga mau mengampuni kesalahan sesama. Kalau musuh saja, Tuhan minta untuk kita ampuni. Ampunilah mereka yang memusuhi engkau. Doakanlah mereka yang mengutuki engkau. Dan berkatilah mereka juga. Apalagi kalau yang meminta maaf itu adalah orang yang dulu pernah kita cintai, orang yang dulu pernah kita kasih. Tentu kita harus mengampuni mereka sebanyak 70 kali 7 kali dalam 1 hari. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita dalam masa hari raya turunnya Roh Kudus ini diberi kekuatan untuk mau dengan rendah hati mengakui segala dosa dan kesalahan kita, dan juga mau dengan rendah hati dan dengan hati yang tulus mengampuni kesalahan sesama kita sebanyak 70 kali 7 kali
dalam satu hari.